Anak SMA kelas 3 wajib nonton video ini. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sorori. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas 12 sekolah kedinasan yang bisa kalian daftar. Dan ini lulus langsung kerja sebagai ASN. Mana nih yang orang tuanya selalu bilang nggak kerja kalau bukan PNS. Nah, sini aku kasih tahu. Jadi, ada 12 sekolah kedinasan di mana sekolah ini adalah ikatan dinas. Jadi, bedakan ya sekolah kedinasan dengan ikatan dinas. Kalau sekolah kedinasan itu banyak banget, tapi belum tentu ikatan dinas. Tapi di video kali ini aku bakalan bahas yang ikatan dinas. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau banyak suara-suara berisik karena kebetulan aku nggak tahu taruh mic-nya tuh di mana, jadi aku nggak pakai mic saat ini. Jadi teman-teman, ada beberapa sekolah kedinasan di bawah kementerian namun bukan ikatan dinas. Bedanya apa? Kalau kedinasan itu masih di bawah kementerian tapi belum tentu lulus langsung PNS. Sedangkan kalau ikatan dinas itu lulus langsung PNS. Mungkin seperti yang kita ketahui adalah STAN, STIS, IPDN, dan lain sebagainya. Di sini aku bakalan bahas 12 sekolah tersebut. Nah, untuk kalian yang mau masuk universitas juga boleh, nanti aku bikin video yang berbeda, tapi khusus di video kali ini aku bakalan bahas ikatan dinas. Jadi, sekolah kedinasan itu adalah sekolah yang perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara ataupun BIN, Badan Cyber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas ataupun pola pembibitan. Tapi perlu kalian ketahui adalah perbedaan antara non-ikatan dinas dengan ikatan dinas. Aku kasih contoh, misalnya sekolah ikatan dinas itu adalah yang pola pembibitan. Jadi kalau pola pembibitan itu lulus memang langsung jadi PNS. Sedangkan di bawah kedinasan tapi non-pola pembibitan, contohnya adalah sekolah penerbangan. Mungkin kalian pikir sekolah penerbangan adalah sekolah kedinasan. Betul, sekolah penerbangan adalah sekolah kedinasan, tapi ada beberapa yang non-ikatan dinas. Misalnya nih, Politeknik Penerbangan. Politeknik Penerbangan itu entah Makassar, Surabaya, ataupun Palembang, itu memang dia kedinasan dan memiliki jurusan pola pembibitan, di mana langsung PNS. Akan tetapi mereka juga memiliki jalur reguler maupun jalur mandiri, di mana jalur reguler dengan mandiri itu tidak langsung PNS. Jadi patut kalian perhatikan sebelum mendaftar sekolah kedinasan, apakah yang kalian daftar adalah pola pembibitan ataupun ikatan dinas ataupun yang non-ikatan dinas. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah sekolah ikatan dinas PKN STAN ataupun Politeknik Keuangan Negara ataupun PKN STAN. Ada beberapa jurusan di PKN STAN seperti D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Aset Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan seperti yang kita ketahui banyaknya yaitu PKN STAN ada pajak maupun bea cukai. Yang kedua adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri ataupun biasa yang kita kenal dengan IPDN. IPDN berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini tuh bertujuan untuk mempersiapkan kader pemerintahan. Jadi kalau misalnya kalian yang bercita-cita kerja di pemerintahan seperti camat, lurah, dan lain sebagainya, ini tepat banget buat kalian memilih melanjutkan pendidikan di IPDN ini. Yang ketiga adalah Poltekip ataupun Politeknik Ilmu Kemasyarakatan. Nah, sekolah ini berada di bawah Kementerian Kemenkumham ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kampus ini ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kemasyarakatan. Yang keempat adalah Poltekim ataupun Politeknik Imigrasi. Kampus ini dinaungi di bawah Kemenkumham. Nah, kampus ini belajar tentang imigrasi. Dengan begitu, lulusan sekolah ini akan ditempatkan di imigrasi yang ada di Indonesia atau di unit imigrasi sebagai perwakilan luar negeri Indonesia. Nah, kampus ini memiliki beberapa jurusan seperti D3 Keimigrasian, D4 Hukum Keimigrasian, D4 Administrasi Keimigrasian, D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan lain-lain. Jadi untuk kalian yang mau kuliah di bagian imigrasi, kalian cocok untuk kampus ini. Yang kelima adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Kampus ini berada di bawah naungan Kemenhub ataupun Kementerian Perhubungan. Kalau kalian lihat ada PNS-PNS yang di bawah Kemenhub, mungkin di jalan ataupun dimanapun itu dari Kemenhub, kalian cocok dengan kampus ini kalau kalian ingin kerja di bawah Kemenhub.
Ada beberapa jurusan yaitu manajemen transportasi jalan, manajemen transportasi perkeretaapian, dan ada D4 transportasi darat. Dan berbagai macam jurusan lainnya ini kalian bisa pilih kalau kalian mau bekerja di bawah Kemenhub, khususnya di transportasi darat. Selanjutnya adalah Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Nah, perkeretaapian ini itu tuh masih ada di bawah Kemenhub. Nah, lulusannya itu memang dia cakap di bidangnya ataupun di bidang perkeretaapian. Memang dikhususkan untuk perkeretaapian. Jadi kalau kalian yang mau bekerja di dunia perkeretaapian, nah kampus ini cocok banget untuk kalian. Selanjutnya adalah STIP ataupun Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Untuk kalian yang mau di pelayaran nih ya, misalnya sekolah ini ada di Jakarta ataupun STIP Jakarta. Ini masih di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jurusan di pelayaran ini ada berbagai ya, misalnya ada nautika, ada teknik, ada mekanik, dan lain sebagainya. Ada banyak jurusan. Akan tetapi memang kalau di bawah perhubungan itu ada beberapa sekolah yang kedinasan dan dia juga ada ikatan dinasnya tapi semi. Misalnya tadi yang udah aku jelasin, misalnya di penerbangan, itu kan mereka ada jurusan ataupun jalur pola pembibitan. Nah, itu yang langsung PNS ataupun ikatan dinas. Tapi mereka juga memiliki jurusan yang reguler ataupun jurusan yang mandiri. Jadi mereka tidak langsung PNS. Lulus, mereka harus tetap mencari kerja sendiri gitu ya. Jadi walaupun kalian daftar sekolah kedinasan, ingat kalian harus pastikan itu ikatan dinas apa non ikatan dinas. Jadi jangan asal daftar sebelum mengetahuinya ya. Selanjutnya adalah PPI Curug ataupun Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, sekolah ini juga masih di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, mana nih kalian yang suka banget dengan penerbangan? Entah mau jadi pilot, ada jurusan pilot, jurusan penerbang. Kalian mau jadi ATC, kalian mau jadi controller, kalian mau jadi apapun di penerbangan, kalian cocok banget masuk di kampus ini. Jadi kalau sekolah penerbangan aku memang beberapa tahu ya, karena aku juga sendiri alumni sekolah penerbangan. Jadi di sekolah penerbangan itu ada berbagai ya macam ya, ada yang di Jayapura, ada yang di Makassar, ada yang di Medan, ada yang di Palembang, ada yang di Curug juga ada. Cuman mereka memang ada yang beberapa ikatan dinas, ada juga non ikatan dinas. Karena seperti yang udah aku bilang sebelumnya, dia memiliki beberapa jalur gitu ya. Nah, kalau di penerbangan itu ada banyak banget jurusan, yaitu bangunan landasan, teknik navigasi udara, ada air traffic controller. Selanjutnya adalah Politeknik Statistika STIS. Nah, selain kementerian, kita bakalan bahas kampus yang dinaungi oleh lembaga pemerintah, non-kementerian. Kampus pertama yang bakalan kita bahas adalah STIS. Nah, kampus ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Kampus ini tuh sangat diminati dan dia pesaingnya sangat banyak. Jurusannya ada D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistik. Nah, ini untuk kalian yang mau kerja misalnya di bagian sensus penduduk ataupun perhitungan masyarakat dan lain sebagainya. Intinya di dunia statistik, kalian cocok banget memilih sekolah ini. Cuman memang di STIS itu banyak banget saingannya. Selanjutnya adalah STMKG ataupun Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, sekolah ini berada di bawah naungan BMKG. Kalau misalnya kalian merasakan gempa ataupun kalian merasakan apapun itu, kalian pasti akan mencari informasi sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Dan yang paling akurat adalah di bagian BMKG ini. Selanjutnya adalah STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nih, kalau dengar aja nih kayak keren kali gitu ya. Kampus ini berada di bawah pengelolaan Badan Intelijen Negara ataupun BIN. Nah, di BIN ini kalian bakalan belajar tentang ilmu intelijen yang dapat diaplikasikan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Terdengar keren kan? Untuk kalian yang suka main-main intel nih, suka mata-mata spy ataupun detektif Conan, nah ini sangat cocok untuk kalian. Yang terakhir adalah Politeknik Cyber dan Sandi Negara ataupun Poltek SSN. Ini adalah sekolah bisa dibilang paling sedikit yang diterima. Nah, kampus ini di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, kalau kalian kuliah di sini, berarti kalian udah siap ditempa dengan informasi-informasi penting, bidang persandian dan keamanan informasi. Memang orang-orang di sini adalah orang-orang tertentu aja ya yang bisa masuk di Sandi Negara. Nah, ada beberapa jurusan di Sandi Negara ini seperti D4 Keamanan Rekayasa Cyber, D4 Rekayasa Kriptografi, D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi.
Nah, memang orang-orang di Sandi Negara ini hanya beberapa aja yang dipilih dari mungkin ribuan orang pendaftar, mungkin hanya 2, hanya 3 yang bisa lulus, karena memang seleksinya sangat ketat. Nah, itu dia beberapa sekolah ikatan dinas yang bisa kalian tempati. Untuk kalian yang mau bertanya, selama aku bisa menjawab, kalian tinggal komen di kolom komentar. Untuk kalian yang mungkin, Kak, universitas yang cocok kira-kira buat aku apa ya? Kak, aku lebih suka ini, tapi aku sekolah di mana ya? Nah, mari kita bedah semua di video-video selanjutnya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Aku cuman bisa menyarankan, mana tahu ada beberapa kampus, ada beberapa jurusan yang aku ketahui dan aku bisa share ke kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.